Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Afifah dengan NPM AB 2023-10-16-6 dari AB 2023B dari Institut Kemandirian Nusantara. Saya adalah owner Makaroni Kriuk, brand makanan ringan lokal yang mengkhususkan daripada makaroni kriuk dan berbagai cemilan sejenisnya. Dengan cita rasa kekinian, saat ini Makaroni Kriuk sedang bersiap melakukan ekspansi nasional. Dalam video ini, saya akan membahas 4 isu strategis dalam kewirausahaan, yaitu permodalan digital, advertising, sertifikasi halal, dan strategic networking. Permodalan untuk kebutuhan modal sebesar 1 miliar guna meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas distribusi. Saya memilih pinjaman bank dibandingkan investor. Pertama, dari sisi kontrol bisnis, saya tidak ingin kehilangan kendali atas arah perusahaan. Investor biasanya meminta kepemilikan saham. Dalam kasus ini, sekitar 35% sekaligus mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Hal ini berpotensi menggeser visi Makaroni Kriuk yang saya bangun dengan resep dan karakter ciri khas dengan rasa khas yang sudah dikenal pelanggan. Yang kedua, dari sisi biaya jangka panjang, bunga pinjaman bank sebesar kurang lebih 12% per tahun masih lebih terukur dibanding kehilangan 35% kepemilikan laba secara permanen. Secara matematis, aku jauh lebih mahal dalam jangka panjang, terutama karena margin usaha makanan ringan cenderung tipis. Yang ketiga, sisi cash flow dan ekspansi. Saya yakin dengan strategi penetrasi pasar dapat meningkatkan kapasitas produksi. Omset Makaroni Kriuk dapat bertumbuh signifikan sehingga mampu menutupi kewajiban cicilan bank. Saya juga mempertimbangkan skema pembiayaan syariah agar lebih sesuai dengan prinsip bisnis yang etis dan halal. Digital advertising. Saat terus Makaroni Kriuk berada di angka 0,5 atau rugi, saya melakukan evaluasi berbasis data dalam 3 aspek utama. Yang pertama ada creative ad. Saya melakukan A atau B testing pada 3 jenis konten: video proses produksi yang menunjukkan kualitas dan kebersihan, testimoni pelanggan tentang kelezatan dan kerenyahan produk, serta edukasi variasi rasa dan cara menikmati camilan Makaroni Kriuk. Fokus utama adalah 3T. Pertama, untuk menarik perhatian audiens dengan visual makanan yang mengunggah selera. Yang kedua, ada landing page optimization. Saya mengecek kecepatan loading, tampilan mobil, serta kemudahan proses checkout. Saya juga menambahkan ulasan pelanggan dan foto produk berkualitas tinggi sebagai social proof untuk meningkatkan kepercayaan pembeli. Yang ketiga, ada targeting strategi. Saya mencoba penempatan broad targeting karena algoritma Meta saat ini lebih efektif dalam menemukan audiens potensial secara otomatis, terutama produk makanan ringan yang memiliki pasar luas. Selanjutnya ada sertifikasi halal, yaitu sebagai perusahaan makanan. Sertifikasi halal adalah keharusan mutlak bagi Makaroni Kriuk. Saya memahami bahwa sistem jaminan produk halal bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga kunci kepercayaan konsumen muslim. Langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, menyiapkan dokumen administratif seperti KTP, NIB, NPWP, serta daftar lengkap bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam produksi Makaroni Kriuk dan cemilan lainnya. Yang kedua, menyusun dokumen SJPH yang mencakup kebijakan halal perusahaan, struktur tim manajemen halal, SOP produksi yang menjamin tidak adanya kontaminasi bahan non-halal, serta bukti pelatihan karyawan tentang prosedur halal. Yang ketiga, melakukan pengajuan melalui sistem Si Halal atau BPJPH secara online dengan memastikan semua data bahan baku dan proses produksi terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ada strategis networking dalam membangun relasi dengan investor, distributor, atau stakeholder di seminar dan acara bisnis. Saya menerapkan 5 langkah strategis. Yang pertama, yaitu riset sebelum acara dengan memahami profil peserta, latar belakang, dan minat mereka terhadap industri makanan dan F&B. Yang kedua, menyiapkan elevator pitch 60 detik yang menjelaskan Makaroni Kriuk sebagai brand makanan ringan, premium, berbahan baku berkualitas dengan rencana ekspansi ke 10 kota besar di Indonesia. Yang ketiga, saat berinteraksi saya memulai dengan mendengarkan opini mereka terlebih dahulu, khususnya tentang tren kuliner dan perilaku konsumen makanan ringan untuk membangun koneksi yang relevan. Yang keempat,
Saya menawarkan value based collaboration dengan menunjukkan bahwa saya sudah memahami portofolio mereka dan melihat potensi kerjasama yang saling menguntungkan, seperti distribusi bersama atau kemitraan core branding. Kelima, melakukan follow up dalam 24 jam melalui pesan profesional dan proposal singkat serta koneksi di LinkedIn untuk menjaga hubungan jangka panjang. Itulah jawaban saya untuk 4 isu strategis dalam UAS kewirausahaan. Sebagai owner Makaroni Trio, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.